Pengajian kita siang ini berkenaan tentang hikmah dan keutamaan bersedekah. Hadirin subhanahu wa ta'ala, firman Allah dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Shadaqallahu alaihi. Surah Al-Munafiqun ayat 10 ini menjelaskan wa anfiqu, dan berinfaklah, artinya bersedekahlah, mimma razaqnakum, dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Apa saja rezeki yang Allah kurniakan kepada kita, karena rezeki itu maknanya luas, artinya menyangkut potensi yang Allah berikan pada diri kita. Bisa saja kita bersedekah dengan harta, bersedekah dengan tenaga, bersedekah dengan ilmu, bersedekah dengan pengalaman, bersedekah dengan ide dan pikiran, bersedekah dengan waktu dan lain sebagainya. Mimma razaqnakum, dari apa yang kami rezekikan kepada kamu. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum salah seorang kalian meninggal dunia. Fa yaqula laula akhartani ila ajalin qarib. Lalu ketika sudah mati, orang tersebut meminta kepada Allah, kalaulah boleh ditunda kematianku, kembalikanlah aku ke dunia sebentar. Fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Aku akan bersedekah dan aku akan melakukan amal soleh. Jadi ini penyesalan orang yang sudah meninggal. Hari ini Pak, kita hidup di dunia real, dunia ini nyata senyata-nyatanya. Tapi begitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dunia tinggal cerita, akhirat yang nyata. Hari ini kita cerita dunia nyata, akhirat cerita. Oh, Ustaz itu cerita aja, cerita akhirat memang betul. Memang akhirat masih cerita sekarang ini. Surga, pahala, ya dosa, ya neraka, azab kubur, mahsyar, itu masih cerita semua. Begitu kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un, langsung nampak alam menuju akhirat. Jadi alam dalam kubur itu alam penantian menuju akhirat. Dia belum akhirat lagi, dia mukaddimah baru menuju alam akhirat, permulaan baru, belum masuk kepada alam akhirat. Masa penantian sampai hari kiamat. Dalam masa penantian ini kita bisa bantu. Bahkan yang paling besar kalau kita mau bantu ayah kita, mertua kita, saudara kita yang sudah meninggal, dengan sedekah Bapak Ibu, dengan sedekah. Niatkan sedekahnya untuk dia. Kita juga dapat pahalanya karena kita yang melaksanakan. Walaupun uangnya dari uang dia, karena kita yang melaksanakan. Kita dapat pahala 100% tanpa mengurangi pahalanya dia. Bahkan kalau kita dapat harta warisan sebelum orang tua kita, kita bagikan harta orang tua kita tadi, harta dia, sisihkan adik-beradik, sisihkan sedikit, sedekahkan khusus untuk namanya. Ya. Bahkan ini dapat meringankan azab kubur, bahkan dia terbebas dari azab kubur karena sedekah kita tadi. Masya Allah. Ya, dalam hadis dikatakan wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selamanya hamba itu senantiasa menolong saudaranya. Hadirin subhanahu wa ta'ala. Jadi ada beberapa celah orang itu mendapat pertolongan Allah. Di antaranya oleh karena dia suka zikrullah, berzikir kepada Allah, itu juga mendapat ma'unah min Allah, pertolongan Allah. Bisa juga orang itu mendapat ma'unah karena rajin bersolawat dan membaca Al-Quran, dapat ma'unah juga. Bisa juga dapat ma'unah oleh karena rajin sholat malam, istiqomah setiap malam, dapat ma'unah. Tapi yang paling besar ma'unah itu yang disebutkan dalam hadis, wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi, hadis sahih Muslim. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu senantiasa menolong saudaranya. Ada kisah Nabi Musa alaihissalam pernah berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta kepada Allah, ya Allah, aku ini telah melaksanakan semua apa yang kau perintahkan, dan aku semua telah meninggalkan semua apa yang kau larang kepadaku. Manakah di antara amalanku yang paling istimewa di sisimu? Apakah salatku ya Allah? Apakah puasaku? Apakah zikirku? Lalu apakah amalan yang menjadikan engkau suka kepada seorang hamba? Maka Allah katakan, wahai Musa,
Tidak ada yang istimewa bagiku. Salat kamu itu untuk kamu, bukan untuk aku. Aku tidak butuh salat kamu, wahai Musa. Tapi dengan salat itu kamu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi untuk siapa salat? Untuk kita. Kita butuh salat. Allah syariatkan salat, Allah tak pernah salat. Karena memang itu untuk kita, bukan untuk Allah. Yang kita sembah itu Allah. Jadi Allah Allah memerintahkan salat, Allah tidak salat. Allah memerintahkan puasa, Allah tidak puasa. Allah memerintahkan kita bayar zakat, bersedekah, Allah dengan cara sendiri memberikan rezeki min haitsu la yahtasib pada hamba-hambanya. Hadirin subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kata Allah kepada Musa, salat kamu itu untuk kamu, wahai Musa. Aku tidak butuh salat kamu. Tapi dengan salat kamu itu kamu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau itu bagaimana puasaku ya Allah? Puasa juga aku nggak butuh. Kamu yang butuh puasa. Aku nggak butuh puasa kamu, wahai Musa. Tetapi dengan puasa itu kamu dapat mengendalikan emosi kamu, mengendalikan amarahmu. Kamu dapat mengendalikan nafsu kamu. Kamu dapat mengendalikan keinginan-keinginan kamu yang berlebihan. Jadi itu siapa puasa? Untuk kita. Jadi kalau gitu bagaimana dengan zikirku ya Allah? Zikir juga bukan untukku. Zikir itu untuk kamu. Aku tidak butuh zikir kamu, wahai Musa. Tapi dengan zikirmu itu hatimu akan menjadi tenang dan tentram. Nah, kalau Quran mengatakan ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Kalau gitu ya Allah, apa yang menjadikan kau suka kepada seorang hamba? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan aku suka kepada seorang hamba adalah selama seseorang itu senantiasa membantu sesama. Apabila seseorang itu memberikan manfaat atau membantu kepada sesama. Inilah yang sedekah. Kita membantu kepada sesama, yang punya harta dengan hartanya. Jadi dengan bersedekah itu Allah suka kepada kita. Bukan dengan puasa kita, Bapak dan Ibu. Maka orang mati itu kan nampak pahala sedekah itu besar. Kembalikan kami ke dunia, kembalikan aku ke dunia. Fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Aku akan bersedekah sehingga aku menjadi orang-orang yang soleh. Itu permintaannya. Kenapa? Karena pahala sedekah ini sangat besar. Jadi kalau siapa yang mungkin dibukakan pintu marifat, qalbiyahnya, mata batinnya, diizinkan Allah misalnya melihat pahala sedekah, itu nampak sinarnya sangat luar biasa, terang benderang Bapak dan Ibu, sangat terang benderang dibandingkan pahala sholat, puasa, zikir, salawat dan lain-lain. Yang paling terbesar itu adalah pahala sedekah. Maka orang mati itu mintanya apa? Kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa bersedekah. Kenapa? Karena pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ada kelebihan rezeki, tidak apa-apa, tidak perlu harta orang tua. Kita sedekahkan dengan rezeki kita, niatkan sedekah itu juga untuk kedua orang tua kita. Itu cara membantu kita. Dan ajarkan itu kepada anak kita, supaya kalau kita mati besok juga dia berbuat seperti apa yang kita buat kepada atomnya. Itu perlu Pak, pendidikan. Ya, karena apa yang kita buat itu akan berlaku pada diri kita. Ya, apa kita buat kepada orang juga akan berlaku pada diri kita. Hadirin subhanahu wa ta'ala, itulah yang perlu kita sampaikan. Karena waktu kita sudah 10 menit. Jangan lupa bersedekah. Bahkan sedekah di dalam beberapa riwayat dapat memanjangkan umur. Sedekah dapat menyembuhkan penyakit. Di sini banyak orang berobat, ahli keluarganya di sini. Sedekah untuk anak yatim, fakir miskin, orang telantar, untuk orang yang sakit. Pasti pakainya sembuh. Apa yang saya katakan ini bisa dibuktikan, dan saya sendiri sudah membuktikannya berkali-kali. Dengan bersedekah Bapak dan Ibu, itu paling cepat menyembuhkan penyakit yang diderita sekarang. Ya, yang diderita. Biarkan untuk dia. Minta izin dari dia. Kalau dia orang kaya, diambil hartanya untuk berikan kepada, langsung diberikan kepada fakir miskin, anak yatim, orang telantar, janda-janda yang susah, orang-orang yang memerlukan bantuan bantu. Ya, katakan ini adalah bantuan dari saudara si Anu. Mohon doa semoga dia disembuhkan dari sakitnya. Ya, insya Allah yakin saya.
Dan itu sudah banyak terbukti, baik teman saya sendiri, termasuk diri saya sendiri, dan orang lain, dan cerita-cerita orang-orang yang soleh sembuh dengan sebab bersedekah. Demikian saja. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.